Halo, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, sobat kebenaran sekalian, Anda masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao, dan saya sedang merekam episode ini dari rumah atau kantor saya di Jakarta. Dan saya harap dimanapun rekaman ini mendapatkan Anda, dalam waktu apapun, mungkin pagi hari, mungkin siang hari, mungkin malam hari, Anda dalam kondisi rohani yang baik. Ya, kondisi rohani adalah yang paling penting, saudara yang kasih Tuhan. Karena itulah yang menentukan kesehatan kita yang paling utama. Tentu saya harap juga Anda sehat secara fisik, dan itu juga penting. Namun, kita tahu bahwa tubuh jasmani kita ini sementara. Dan selama kita tinggal di dunia yang dalam dosa, kadang-kadang kita masih mengalami sakit penyakit, kadang-kadang kita lemah tubuh, itu bisa terjadi. Tetapi seperti Paulus katakan, sekalipun tubuh jasmani kita merosot dari hari ke hari, namun manusia rohani kita, manusia batiniah kita semakin kuat. Dan itulah salah satu alasan kita merenungkan firman Tuhan, membahas firman Tuhan dalam acara Mutiara Kebenaran ini. Kita ingin menguatkan manusia rohani kita dengan cara belajar firman Tuhan. Kita ingin supaya kita makin mengerti berbagai konsep yang ada dalam Alkitab. Kita ingin diingatkan. Banyak sekali hal-hal dalam firman Tuhan kita sudah tahu, tapi kita perlu diingatkan terus-menerus. Saya pun seringkali mendapatkan hal-hal yang indah yang mengingatkan saya kembali akan banyak kebenaran, akan prinsip-prinsip, akan bagaimana saya harus berlaku di dunia ini. Dan itu adalah firman Tuhan, saudara. Itu tujuannya. Dalam 2 Timotius dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan lain sebagainya. Jadi saya harap Anda siap, saudara kasih Tuhan. Karena kita hari ini akan masuk, kita akan bahas 1 Samuel. Dan kalau Anda sudah ikuti Mutiara Kebenaran selama ini, Anda tahu kita sudah sampai di 1 Samuel pasal 21. Kalau entah kenapa Anda belum pernah ikut Mutiara Kebenaran dan tiba-tiba Anda masuk episode ini, mungkin Anda, saya tidak tahu Anda dapatkan episode ini di suatu tempat, dan Anda belum pernah mendengar Mutiara Kebenaran sebelumnya, atau Anda masih baru dalam seri Mutiara Kebenaran ini, maka ya, saya harap Anda bisa ikut terus, dan Anda bisa juga mencari rekaman episode-episode pertama, karena Mutiara Kebenaran kita membahas firman Tuhan secara sistematis, khususnya di dalam perjanjian lama. Kita mulai dari kitab Kejadian, dan kita terus berlanjut dari pasal ke pasal. Kitab Kejadian ada 50 pasal ya, itu adalah kitab paling panjang yang kita sudah lakukan selama ini, kitab Kejadian. Ya, nanti pasti kalah dengan kitab Mazmur, tapi kita belum sampai ke Mazmur. Mazmur nanti 150 pasal. Wow, itu luar biasa indah juga ya. Tapi kita belum sampai pada Mazmur. Jadi dari Kejadian kita sudah sampai di 1 Samuel sekarang. 1 Samuel di pasal 21 kita sedang membahas tentang Daud, saudara kasih Tuhan. Saya yakin semua orang Kristen tahu tentang Daud. Tapi di 1 Samuel kita benar-benar mempelajari dia secara close up, secara sangat mendetil, dan kita melihat pergumulan dia, kita melihat apa yang dia hadapi. Memang kepahlawanan dia yang tidak diragukan lagi, kita tahu. Namun di balik semua itu, apa yang menjadi kekuatan dia? Ini semua kita pelajari. Dan kita sudah sampai di pasal yang ke-21. Ini adalah masa-masa krisis dalam hidup Daud. Dan di pasal sebelumnya kita melihat bagaimana Saul adalah tokoh utama lain di dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel ada tiga tokoh utama, yaitu Samuel sendiri di bagian awal, kemudian Saul di bagian kedua, dan Daud di bagian ketiga atau bagian akhir dari kitab ini. Saul adalah raja Israel yang pertama, dan dia adalah raja yang Tuhan berikan pada orang Israel sesuai dengan keinginan mereka, yaitu mereka ingin raja dalam bayangan mereka. Mereka ingin raja yang seperti bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan kasih yang the best yang manusia pikirkan begitu. The best yang manusia damba-dambakan. Dan ini memperlihatkan bahwa keinginan kita ya tidak bukanlah hal terbaik untuk diri kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan berikanlah pada saya apa yang saya inginkan. Itu yang sering kita pikirkan. Andai kata Tuhan memberikan pada saya apa yang saya inginkan. Namun sudah kasih Tuhan, ternyata apa yang kita inginkan bukanlah yang terbaik untuk diri kita. Ya, orang Israel menginginkan, mereka punya bayangan raja yang seperti ini yang hebat, raja yang seperti ini yang gagah perkasa, yang hebat, yang jago berperang, yang memiliki karisma dan sebagainya. Tuhan bilang, oke, aku kasih kepada kalian raja yang seperti yang kalian inginkan. Dan Tuhan berikan Saul kepada mereka. Dan Tuhan bukan menakdirkan Saul untuk
gagal. Saudara kasih Tuhan, kita sudah lihat itu bagaimana Tuhan menyertai Saul, Tuhan menolong Saul, Tuhan memberikan kemenangan kepada Saul, Tuhan memberikan Saul segala hal yang dia perlukan untuk bisa menjadi raja yang sukses. Namun dia adalah orang yang menyia-nyiakan semua kesempatan itu. Dia akhirnya menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang hanya mau taat sama Tuhan ketika itu gampang, ketika itu bermanfaat bagi dirinya, ketika itu bisa membantu dirinya. Oke, dia taat sama Tuhan pada hal-hal seperti itu. Namun ketika taat kepada Tuhan berarti dia harus berpegang teguh kepada prinsip. Taat kepada Tuhan berarti dia harus melawan kehendak orang banyak. Taat kepada Tuhan berarti dia harus menyangkal dirinya sendiri terutama, saudara. Maka dia tidak mau. Dia tidak mau taat sama Tuhan. Dan akhirnya dia membenci Daud. Dia membenci Daud walaupun Daud adalah seorang yang sangat hebat karena dia jealous, dia iri kepada Daud. Dan terngiang-ngiang dalam kepalanya bahwa Tuhan telah mengambil kerajaan daripada dia. Dan dia bisa merasakan bahwa Daud ini adalah seorang yang hebat sekali. Dan dia kemungkinan adalah raja selanjutnya. Dan akhirnya Saul sangat marah. Dan dari yang tadinya diam-diam mencoba membunuh Daud, sekarang dia terang-terangan. Dan itu yang sudah kita bahas di pasal sebelumnya, pasal 20, di mana Yonatan, sahabat Daud, dan juga sebenarnya anaknya Saul yang mestinya menjadi putra mahkota, sangat mengasihi Daud. Yonatan ini suatu gambaran persahabatan yang begitu indah. Dan Yonatan mengecek hati bapaknya, dan bapaknya ternyata memang sudah kuat sekali untuk membunuh Daud. Bahkan dia tidak ragu untuk melemparkan tombak kepada Yonatan sendiri, putranya sendiri, putra mahkotanya, saudara kasih Tuhan. Ya, itu sangat mengenaskan. Dan di pasal 21 kita mulai suatu episode baru dalam hidup Daud, yaitu masa dia menjadi buronan. Oke, kita akan masuk di situ. Sebelum kita membaca ayat-ayatnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kami ingin belajar dari firman-Mu. Kami ingin membuka halaman-halaman kitab suci. Kami ingin membacanya dengan teliti. Kami ingin merenungkannya sesuai dengan prinsip-prinsip-Mu. Kami ingin membandingkannya dengan perikop-perikop lain. Dan tuntun kami kepada kesimpulan yang benar, kepada pengajaran yang alkitabiah. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita lihat ya 1 Samuel pasalnya yang ke-21. Kita akan baca dulu. Pasal ini tidak terlalu panjang, saudara kasih Tuhan. Hanya 15 ayat saja, namun ada cukup banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kita bisa mempelajari itu. Kita akan baca dulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 terlebih dahulu. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Oke, jadi kita melihat, tadi kita sudah sebut bahwa ini adalah suatu babak baru dalam hidup Daud. Babak di mana dia harus lari. Di pasalnya yang ke-20, Saul tidak lagi diam-diam mencoba membunuh Daud, tetapi dia sudah umumkan, secara efektif dia sudah mengumumkan kepada semua orang, kepada semua anak buahnya, "Saya mau Daud dibunuh." Dan itu berarti orang yang mencoba melindungi Daud akan kena murka dan bisa jadi dibunuh.
Dan mereka bisa melihat murkanya Saul, bagaimana anaknya sendiri, putra mahkotanya saja dilempar tombak sama Saul ketika Yonatan mencoba untuk melindungi Daud. Anda bisa bayangkan apa yang Saul akan lakukan pada prajurit biasa atau kepada anak buahnya yang lainnya. Kalau mereka mencoba membela Daud dengan berkata, Tuanku Raja, jangan seperti itu, Daud adalah orang yang baik. Wow, bisa jadi benar-benar dibunuh, saudara. Anaknya saja sudah mau dibunuh sama Saul. Dan itu berarti bahwa Daud tidak bisa terang-terangan lagi ada di sekitar Saul atau anak buahnya sebenarnya. Karena Saul akan membunuh dia atau anak buahnya harus minimal mencoba menangkap dia. Dan Daud harus menjadi buronan, dia tidak tahu mau lari kemana. Dan mungkin Daud bisa berpikir bahwa bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa saya akan menjadi raja. Tentu Daud masih ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, mungkin belum terlalu lama, mungkin baru beberapa tahun yang lalu lah, Samuel mengurapi dia menjadi raja. Samuel berkata, kamu akan menjadi raja selanjutnya. Dan ini merupakan suatu kesaksian untuk karakter Daud yang luar biasa, di mana walaupun dia sudah mendapatkan jaminan itu, dia bukan orang yang istilahnya ingin mendapatkan itu dengan segala cara, saudara kasih Tuhan. Dia bahkan berpikir dia ingin membunuh Saul dan lain sebagainya. Tidak, itu jauh sekali dari dirinya. Bahkan dia mengasihi Saul dengan sungguh-sungguh, saudara. Dia mengasihi Saul karena Saul adalah mertuanya juga, dia adalah bapak dari istrinya, dan juga dia adalah raja Israel, dan Daud adalah seorang yang patriotik. Namun dia harus lari kalau begitu, dia harus lari. Dan ini menjadi pelajaran indah bagi kita bahwa kita harus menunggu waktu Tuhan. Ya. Orang-orang yang terbaik dipakai oleh Tuhan pada waktunya. Daud kita lihat di sini, walaupun dia akan menjadi raja, Tuhan harus taruh dia melalui suatu masa pelatihan terlebih dahulu. Dan dia harus menjadi buronan di sini. Musa kita masih ingat, waktu dia umur 40 tahun dia pikir ini adalah waktunya, ini adalah masa di mana saya paling jaya. Dan kadang-kadang kita berpikir demikian juga. Kita berpikir inilah waktu saya yang paling tepat, ya kan? Dan itu bisa kita terapkan dalam banyak sekali hal, saudara. Ada orang yang berpikir misalnya kalau laki-laki sudah umur 27, 28 atau berapa, dipikir, wah inilah masanya saya menikah. Dan oke, nggak masalah. Masanya kamu menikah, atau seorang perempuan juga bisa, oh ini masanya saya menikah, umur saya sudah sekian. Dan boleh-boleh saja, baik-baik saja. Tapi kalau misalnya tidak ada pasangan yang sesuai dengan firman Tuhan, jangan berkompromi, saudara. Jangan berkompromi. Anda berkata, Tuhan bilang saya harus menikah dengan orang yang percaya. Misalnya seorang perempuan, dia menantikan pasangan hidup. Tapi laki-laki yang kejar dia adalah laki-laki yang tidak percaya Tuhan semuanya. Laki-laki yang belum dilahir barukan. Nah, saya akan berkata jangan kompromi. Nah, mungkin Anda berpikir, tapi ini adalah masa keemasan saya. Ini adalah masa yang paling baik untuk saya. Ya, banyak orang berpikir demikian, saudara. Musa berpikir waktu dia berumur 40 tahun. Inilah masa jaya saya. 40 tahun adalah masa keemasan. Itu adalah masa saya pada puncak kejayaan saya secara fisik, secara mental. Tapi Tuhan bilang, belum Musa. Loh, kapan? Ya, Musa nggak tahu. Musa tidak tahu bahwa Tuhan menunggu sampai dia berumur 80 tahun, saudara. Di zaman itu 80 tahun sudah termasuk tua. Walaupun belum tua sekali seperti sekarang, tapi sudah termasuk tua, saudara. Dan mungkin berpikir, wah ini sudah terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Kalau kita benar-benar mengikuti waktu Tuhan. Ya. Jadi itu penting sekali untuk kita camkan. Dan Daud, ya, dia belum menjadi raja. Belum saatnya. Tuhan punya program untuk dia. Tapi ini masuk ke suatu masa di mana kita melihatnya dari jauh, tentu kita sudah tahu apa yang akan terjadi pada Daud. Tapi bagi Daud yang mengalaminya waktu itu sangat berat sekali. Dan itu selalu benar. Ketika kita pribadi sedang menjalani suatu pencobaan, kita sedang mengalami kesusahan, rasanya sangat berat, saudara. Saya paham itu. Tentu karena saya juga mengalaminya. Ketika kita sedang sakit atau sedang dalam kesulitan ekonomi atau sedang dalam masalah lain, ya. Rasanya sulit sekali, rasanya, Tuhan, tolong Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, itu juga benar. Dan kalau kita bisa lihat hasil akhirnya, kalau kita bisa lihat ujungnya, kita bisa melihat, semuanya indah sebenarnya. Walaupun saat mengalaminya sangat-sangat menyedihkan mungkin. Nah, kita bisa ingat ketika rasul-rasul melewati malam di Taman Getsemani itu, bagaimana mereka melihat Yesus ditangkap, bagaimana mereka sangat ketakutan, mereka pikir mereka lah yang berikutnya akan ditangkap, bahwa prajurit akan menangkap mereka, dan apalagi ketika mereka melihat Yesus disalibkan.
Mereka berpikir, habislah pemimpin mereka disalibkan. Jangan-jangan selanjutnya mereka akan dikejar, akan disalibkan juga. Dan saya yakin pada masa-masa itu ada ketakutan yang luar biasa. Dan ya karena Roh Kudus juga belum turun pada waktu itu. Dan mereka belum paham tentang makna pengorbanan Yesus dengan sepenuh-penuhnya. Tetapi tidak lama berselang setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri dan menjelaskan kepada mereka semua maknanya, dan kemudian Roh Kudus turun, mereka bisa kilas balik dengan semua yang terjadi itu ada rencana Tuhan, semua yang terjadi itu indah sebenarnya, semuanya bekerja untuk kebaikan. Dan yang penting untuk kita lakukan adalah memastikan di dalam setiap momen kita berada, kita tetap melakukan hal yang benar. Ya seperti Petrus mestinya ketika dia dicobai, ketika dia ditantang, ya dia tidak perlu menyangkal Tuhan. Nah itu yang mungkin bisa kita sesalkan kalau kita kilas balik. Di dalam segala yang kita hadapi, kesusahan yang kita hadapi, jangan sampai kita melakukan kesalahan. Itu jangan sampai kita berkompromi dengan Tuhan. Dan kembali ke Daud, ini satu poin yang perlu kita pelajari. Daud ketika di dalam kesusahan ini, ada hal-hal yang baik yang dilakukan, ada hal-hal yang salah yang dilakukan. Dan kita akan lihat beberapa hal yang baik. Yang pertama yang Daud lakukan, kalau kembali ke 1 Samuel pasal 21 di sini adalah dia pergi ke Ahimelek, ke imam di Nob katanya. Jadi Nob ini adanya di sekitar, kalau saya lihat geografi ya, lihat peta Alkitab dan sebagainya, Nob ini sekitar katanya ya mungkin 10 sampai 12 mil dari Yerusalem. Kalau kita konversi ke kilometer, karena 1 mil itu sekitar 1,6 kilometer, ya itu sekitar 16 sampai ya hampir 20 ya 19-an kilometer dari Yerusalem. Jadi tidak jauh dari Gibea juga. Gibea adalah tempat markasnya Saul pada waktu itu. Gibea ada di daerah Benyamin. Dan rupanya kita sudah bahas juga bahwa dulu, kita masih ingat ya, di awal sekali 1 Samuel, kemah suci itu ada di tempat namanya Silo. Ini sudah kita bahas. Silo itu tempat yang ditaruhnya kemah Tuhan di sana sejak Samuel pertama kali. Bukan Samuel, sorry. Sejak Yosua. Ya, Yosua pertama kali menyeberangi sungai Yordan dan lain sebagainya, dan selesai mereka berperang, mereka taruh itu di Silo, tapi Silo sudah dihancurkan. Tuhan mengizinkan Silo dihancurkan karena menyimpangnya orang Israel begitu. Dan rupanya kemah suci ditaruh sementara di Nob. Imam-imam tinggal di sana. Waktu itu Ahimelek adalah imam besar. Jadi Daud lari kepada dia. Ini adalah hal yang baik, ini hal yang positif. Jadi ketika kita ada dalam masalah, kita cari siapa, begitu kan? Kita berpaling kepada siapa? Ya, tentu nomor satu berpaling kepada Tuhan, itu yang sudah paling benar. Tapi kita juga bisa mendapat kekuatan ketika kita berpaling kepada orang-orang yang rohani, orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, Anda mencari nasihat dari siapa? Anda mencari nasihat dari teman-teman yang tidak mengenal Tuhan kah? Atau Anda mencari pertolongan rohani pada orang-orang yang mengenal Tuhan, gembala sidang, pemimpin-pemimpin rohani. Kita tahu bahwa sebelumnya Daud pernah lari ke Samuel. Anda masih ingat di pasal 19 ketika dia pertama kali lari. Dia lari ke Samuel, dan Samuel juga membantu dia, pastinya menguatkan dia. Kali ini dia lari ke Ahimelek imam di Nob. Ini adalah satu langkah yang benar di sini ya. Tetapi ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Jadi ada yang dia lakukan yang benar, ada yang salah juga, saudara kasih Tuhan. Dan yang salahnya adalah dia membohongi Ahimelek. Jadi kalau kita baca di ayat 1, waktu Daud datang, Ahimelek katanya menemui dia dengan gemetar begitu. Mungkin dia melihat bahwa ada suatu perasaan, ada suatu sense di dalam Ahimelek bahwa mungkin Daud datangnya kok tiba-tiba sekali, kok terengah-engah, kok sepertinya ada sesuatu yang wrong, ada sesuatu yang salah, kok tidak disertai dengan misalnya regalia kepemimpinan yang mungkin biasa dipakai, ya tidak pakai protokoler dan sebagainya kalau hari ini. Pokoknya ada sesuatu yang membuat Ahimelek merasa bahwa ini ada sesuatu yang tidak pas di sini begitu. Dan Daud bisa saja memberitahukan yang sebenarnya kepada Ahimelek. Dia bisa saja cerita pada Ahimelek, Ahimelek, gawat ini, Saul mau membunuh saya, padahal mertua saya sendiri mau membunuh saya, raja mau membunuh saya, padahal saya tidak ada mau salah apa-apa. Saya difitnah oleh orang, itu mereka berkata saya mau
mengambil alih kerajaan. Padahal saya sangat setia. Dan dia bisa cerita apa adanya kepada Ahimelek, dan dia bisa berkata, Ahimelek, aku butuh bantuanmu, aku butuh pertolongan dan lain sebagainya. Nah, tentu ada resiko ya. Kalau kita berkata apa yang benar, tentu ada resiko. Ada resiko bahwa Ahimelek mungkin bisa menolak Daud ya kalau dia tahu yang sebenarnya, atau dia bisa juga Ahimelek itu bahkan cerita sama Saul gitu. Jadi selalu ada resikonya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, lebih baik berkata yang benar. Lebih baik berkata yang benar karena sekalipun ada resikonya, kita harus ingat bahwa yang paling berdaulat di atas segala-galanya adalah Tuhan. Dan disinilah letak iman kita sebagai orang percaya, saudara. Kalau kita hanya melakukan yang benar pada saat itu gampang dilakukan, itu semua orang juga mau. Kalau mengatakan kebenaran akan memberikan saya kenyamanan, kalau mengatakan kebenaran akan memberikan kepada saya kemudahan, ya semua orang mau lakukan itu. Ya. Tetapi kita harus percaya, karena kita orang percaya, namanya kita orang percaya kan. Kita harus percaya bahwa Tuhan berdaulat di atas segala sesuatu. Tuhan adalah raja yang sesungguhnya, bukan Saul. Saul adalah raja juga memang, tapi raja duniawi. Raja yang Tuhan izinkan. Gitu. Tetapi raja sesungguhnya ada di sorga. Dan dia sedang mengawasi kita semua, termasuk mengawasi saya. Kita harus percaya itu. Karena kita orang percaya. Namanya kita orang percaya kan. Kita harus percaya itu dan kita harus menghidupi itu dalam hidup kita. Dan kita harus berkata bahwa walaupun saya tidak tahu bagaimana ini bisa menolong saya, walaupun mengatakan kebenaran bisa sangat merugikan saya, namun saya percaya bahwa raja di atas segala raja sedang memperhatikan saya gitu. Dan pertolongannya akan datang kadang-kadang bukan dengan cara yang saya bayangkan atau yang saya mungkin inginkan gitu. Saya maunya Tuhan tolong saya langsung saat ini juga dengan cara begini. Tidak ya. Dan kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kesusahan. Masih ingat Yusuf yang Tuhan izinkan dijual oleh saudara-saudaranya. Anda bisa bayangkan. Anda berkata, kenapa Tuhan izinkan Yusuf mengalami hal yang sangat-sangat buruk, diperbudak sekian tahun loh saudara. Anda bisa berkata, wow ini berat sekali, diperbudak sekian tahun. Daud menjadi buronan sekian tahun. Anda bisa berkata, betapa tersia-siakannya hidupnya. Tapi apakah benar tersia-siakan? Atau justru terbentuk? Atau justru itu suatu masa kuliah yang Tuhan berikan ekstra kepada Yusuf, kepada Daud, dan kepada kita. Ya, kalau misalnya kita berdiri untuk kebenaran dan kita harus menderita untuk itu. Kadang-kadang alasan lain lagi yang diberikan oleh orang-orang, mereka sering berkata bahwa berbohong seperti ini adalah bohong putih, atau istilah bahasa Inggrisnya white lies, ya, white lies, bohong putih. Nah, dia kan Daud berbohong demi kebaikan katanya. Tapi sebenarnya Tuhan, Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Ini konsep yang salah nih, konsep yang duniawi. Tidak ada yang namanya bohong putih. Semua bohong ya bohong. Tuhan Yesus pernah mengajarkan, hendaklah kalau engkau berkata ya, hendaklah ya itu ya dan tidak itu tidak. Nah, dalam itu ditegaskan juga di beberapa perikop dalam perjanjian baru. Hendaklah yamu adalah ya dan tidakmu adalah tidak. Jangan kita berpikir saya akan bohong putih dan sebagainya. Dan mungkin salah satu yang kadang-kadang dipikirkan oleh orang adalah Daud membohongi Ahimelek untuk melindungi Ahimelek katanya. Nah, ini sebagian orang beralasan seperti itu. Karena kalau kita baca bohongnya Daud apa di ayat 2. Dia bilang, raja menugaskan sesuatu kepadaku, siapapun tidak boleh mengetahui. Jadi, ini rahasia sekali katanya kan. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat katanya. Dan memang Daud ada disertai beberapa orang memang. Kita tahu ini karena itu dikonfirmasi juga oleh Tuhan Yesus. Karena insiden ini ada disebut juga, diceritakan oleh Tuhan Yesus di Markus pasal 2. Di situ contohnya Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28, kemudian di Matius 12 juga ada. Tapi kita akan buka itu belakangan. Jadi memang ada beberapa orang bersama dengan Daud pada waktu itu. Bisa jadi ini adalah orang-orang kepercayaan dia. Ingat bahwa Daud memimpin pasukan. Jadi ada sebagian pasukan yang mungkin berkata, kami ikut Daud saja. Begitu, kami ikut Daud saja. Tetapi yang datang ke Ahimelek sepertinya Daud sendiri. Jadi orang-orangnya sembunyi di tempat lain. Begitu. Tapi Daud membohongi Ahimelek. Nah mungkin tadi kita kembali ke yang kita bahas, bahwa mungkin Daud berpikir saya mau melindungi Ahimelek supaya dia tidak tahu masalah saya, supaya dia tidak dipersalahkan oleh Raja Saul juga kalau Saul tahu.
Tetapi apakah ini berhasil? Ternyata tidak juga, saudara kasih Tuhan. Nanti kita akan bahas di pasal 22 di sesi selanjutnya bahwa akhirnya Ahimelek mendapat masalah juga dan Saul tidak melepaskan Ahimelek. Jadi entah apapun alasan yang mungkin dipikirkan oleh Daud, apakah dia berpikir dia mau melindungi Ahimelek dengan bohong putih dalam tanda kutip, apakah dia berpikir bahwa dia takut Ahimelek nggak mau bantu dia kalau misalnya dia kasih tahu yang sebenarnya, yang mestinya apa? Mestinya Daud tetap berserah sama Tuhan. Kalau Ahimelek tidak mau membantu dia karena dia mengatakan yang benar, Tuhan pasti punya cara. Gitu. Tuhan pasti punya cara. Ya, jadi saya masih teringat satu cerita yang satu kisah, bukan cerita ya, kisah nyata begitu. Mungkin sebagian pendengar ada yang pernah mendengar tentang Corrie ten Boom. Corrie ten Boom adalah seorang perempuan Belanda yang di masa Perang Dunia Kedua, dia banyak membantu orang-orang Yahudi yang dikejar oleh Nazi pada waktu itu karena pecahnya Perang Dunia Kedua, segera Jerman mengalahkan Belanda dan Belanda berada di bawah penjajahan Jerman dan lain sebagainya, dan orang-orang Jerman mengumpulkan, kalau mereka ketemu orang Yahudi di mana akan dikumpulkan, ditangkap. Tujuannya ujung-ujungnya nanti setelah menunggu suatu waktu akan dikirim ke camp-camp pembunuhan sebenarnya itu, di mana mereka akan dibunuh semuanya gitu. Dan dunia waktu itu belum tahu persis apa yang akan terjadi kepada orang Yahudi ini, tapi mereka tahu ini bukan hal yang baik yang akan terjadi pada mereka. Dan orang yang berani itu mereka menolong orang Yahudi ini, termasuk Corrie ten Boom. Ya. Jadi mereka sembunyikan di rumah-rumah mereka, dan itu dengan resiko yang sangat besar sekali, gitu ya. Dan saya masih ingat dalam cerita itu ada jadi seringkali mereka berbohong gitu. Kalau misalnya ada prajurit Nazi yang datang ya, dan tanya pada mereka, ya kalian ada lihat nggak orang Yahudi gitu kan. Dan mereka harus berbohong. Mereka harus bilang bahwa oh enggak, kami nggak lihat ya. Padahal orang Yahudinya ada sembunyi sama mereka begitu kan. Dan ada orang berkata, wah ini kalau begitu dibenarkan untuk berbohong seperti itu kan, untuk melindungi orang begitu, berbohong untuk melakukan kebaikan. Ini adalah hal yang dilema seringkali, dan ini sering dibahas dalam etika Kristen, saudara Tuhan, apakah kita boleh berbohong demi suatu kebaikan, istilahnya begitu, untuk menyelamatkan orang lain dan lain sebagainya ya. Dan ini sering dibahas. Tetapi kita berpikir, bagaimana kalau misalnya Tuhan Yesus ya, apakah Tuhan Yesus akan pernah berbohong demi kebaikan sekalipun gitu? Saya rasa tidak. Dia tidak akan berbohong karena dia adalah kebenaran. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Dan saya tidak bisa membayangkan bahwa Tuhan Yesus akan mengatakan sesuatu yang tidak benar begitu, sekalipun untuk demi menyelamatkan orang, sekalipun dia tidak akan melakukan itu. Dan dalam cerita Corrie ten Boom, rupanya salah seorang saudari dari Corrie ten Boom ya, jadi dia punya kakak, kalau nggak salah kakak apa adik saya lupa ya, dia punya seorang saudari yang sangat-sangat beriman dan dia tidak mau berbohong sama sekali. Tidak mau berbohong sama sekali. Dan sempat ada orang Yahudi yang sembunyi di tempat saudaranya dia ini, karena saudara ini sudah menikah dan tinggal di tempat lain. Ada orang Yahudi yang sembunyi di dia. Tapi ketika ditanya oleh prajurit Jerman, oleh Nazi waktu itu, ada nggak orang Yahudi? Dia tidak mau berbohong dan dia berkata ada. Padahal prajuritnya nanya dengan simpel, kamu ada orang Yahudi nggak di sini? Dan dia berkata ada. Ya. Dan gara-gara dijawab ada itu, orang Yahudi yang ada di rumah dia ditangkap, saudara Tuhan. Ditangkap. Dan semua orang waktu itu sangat-sangat marah dengan saudari ini karena dia tidak mau berbohong. Ya, banyak orang yang marah mempersalahkan dia, tapi dia berkata, ya saya tidak bisa berbohong. Ya. Saya tidak bisa berbohong. Ya. Dan dia juga sangat sedih sekali. Dia bukan tidak peduli dengan orang Yahudi itu. Dia sangat sedih sekali. Dia merasa bersalah juga bahwa oh gara-gara saya orang ini ditangkap. Tapi dia berdoa sama Tuhan dan dia berkata, Tuhan engkau mampu untuk menolong saya dan menolong orang ini yang sudah ditangkap. Dan saudara yang kasih Tuhan, luar biasa sekali. Dalam waktu 24 jam atau 1 atau 2 hari saya lupa begitu, mereka mendapat kabar bahwa ada sebagian orang Yahudi yang ditangkap itu berhasil kabur, saudara yang kasih Tuhan. Termasuk orang yang ketangkep gara-gara sembunyi di rumah saudarinya Corrie ten Boom yang tidak mau berbohong itu, tidak mau berbohong itu. Dan
Dan luar biasa sekali, akhirnya Tuhan memakai cara lain untuk menyelamatkan orang ini gitu, dan membantu sehingga si saudarinya Terenkomi yang tidak mau berbohong ini tidak harus merasa bersalah bahwa ada orang Yahudi yang mati gara-gara dia tidak mau berbohong gitu. Jadi ini luar biasa sekali ya bagi saya. Jadi memang dalam masa-masa itu kita bisa berkata bahwa bohong adalah kejahatan yang lebih kecil daripada katakanlah yang dilakukan oleh prajurit Jerman itu. Prajurit Jerman membunuh orang, menangkap orang. Kita berbohong, ini kejahatan yang jauh lebih kecil. Ya, saya akan setuju bahwa berbohong adalah kejahatan yang jauh lebih kecil daripada membunuh. Tapi tetap kita berkata bahwa sebenarnya itu suatu kesalahan juga, gitu, suatu kesalahan ya. Nah, jadi kembali ke Daud di sini, bagaimana dia berbohong, ini kesalahan, dan dia minta roti, saudara sama Tuhan. Dia minta roti di ayat yang ketiga. Maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah padaku 5 roti atau apapun yang ada di sini. Dan Ahimelek menjawab Daud bahwa dia tidak punya roti biasa. Dia hanya punya roti kudus yang disebut juga sebagai roti sajian, gitu. Dan kita perlu sedikit membahas ini karena ini yang ada disinggung oleh Tuhan Yesus juga di Injil. Dan kita bisa buka di Markus pasal 2. Coba kita lihat ya, Markus pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Pada suatu kali pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan?" Ini mengacu ke perikop yang di 1 Samuel 21 ini. Perhatikan kata-kata ia dan mereka yang mengikutinya. Jadi berarti memang Daud tidak sendirian gitu ya. Jadi Daud tidak berbohong masalah itu. Kalau Anda balik ke 1 Samuel 21 kan Daud ada bilang, "Orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat." Bagian itu bukan bohong ya. Daud memang ada beberapa orang yang mengikuti dia rupanya. Dan kembali ke ayat Markus 2 ayat 26, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus pada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Gitu. Nah, ini memberikan kita sedikit gambaran. Jadi Tuhan Yesus waktu itu, dia dikritik oleh orang-orang Yahudi karena murid-muridnya memetik bulir gandum lalu dimakan. Lalu mereka bilang, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Dan jadi padanannya itu begini, saudara kasih Tuhan. Padanannya itu begini. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya memetik gandum untuk dimakan pada waktu itu. Sedangkan pada hukum Taurat ada suatu hukum bahwa kamu tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Dan biasanya tidak boleh bekerja itu ya tidak boleh memetik gandum biasanya. Nah, tetapi kenapa Tuhan Yesus memperbolehkan murid-muridnya memetik gandum? Ya, karena apa yang Yesus lakukan itu bukan bekerja dalam pengertian yang dilarang dalam hukum Taurat sebenarnya. Dan Tuhan ingin agar orang Yahudi memahami inti dari perintahnya, begitu. Jadi maksud perintahnya apa? Jangan bekerja pada hari Sabat, berarti jangan menuai gitu pada hari Sabat. Jadi ingat, pekerjaan zaman itu bukan seperti hari ini. Kalau hari ini orang pergi ke kantor, ya, dan sebagainya. Zaman itu belum ada kantor dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang agraris. Kebanyakan orang menanam, kemudian mereka menuai. Jadi kalau pada hari Sabat, ya mereka jangan menanam. Jangan membajak. Dan juga kalau di masa panen, ya jangan memanen juga. Begitu. Jadi oleh karena itu, semua orang paham bahwa pada hari Sabat jangan panen, jangan menuai gandum, menuai apapun yang lain ya, menuai anggur atau menuai apa, karena kalau kamu petani itu pekerjaan kamu akan tuai itu kamu akan jual atau kamu akan simpan di lubung. Tapi apa yang Yesus dan murid-muridnya lakukan bukanlah pekerjaan sebenarnya, mereka sedang makan sebenarnya gitu. Dan pada hari Sabat diperbolehkan untuk makan yang jelas. Mereka bukan panen untuk lalu disimpan untuk dijual dan sebagainya. Mereka hanya ambil dan dimakan gitu. Mereka hanya ambil dan makan. Jadi sebenarnya itu tidak melanggar hukum Taurat kalau dipahami dengan benar. Kalau dipahami dengan benar, nah itu yang Tuhan Yesus ingin ajarkan. Nah, Tuhan Yesus mengambil suatu contoh
di Perjanjian Lama, yaitu di 1 Samuel 21 yang sedang kita bahas ini, bagaimana Daud mendapatkan roti kudus, gitu, roti kudus. Nah, pertama ada beberapa hal yang harus saya perjelas dulu. Kenapa di Injil Tuhan Yesus menyebut Abiatar, sedangkan di 1 Samuel disebut Ahimelek? Tadi kita sudah lihat ya, Ahimelek imam besar, tapi kenapa di Markus dikatakan Abiatar? Nah, sebenarnya di Markus pasal 2 ayat 26, bahasa aslinya bukan berkata pada waktu Abiatar menjadi imam besar, bukan itu. Nah, disinilah saya kadang-kadang mengkritik terjemahan bahasa Indonesia, karena terjemahan bahasa Indonesia itu bukan terjemahan yang literal sekali kata per kata, tapi kadang-kadang mereka perhalus ya. Mereka pikir perhalus, tapi mereka ubah-ubah sedikit untuk mereka bikin halus begitu. Tapi mestinya sebisa mungkin kita literal begitu. Karena secara literal ayat ini berbunyi, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah pada zamannya Abiatar sang imam besar gitu. Pada zamannya Abiatar sang imam besar. Kata menjabat sebagai itu nggak ada di sana. Nggak ada dalam bahasanya kata menjabat. Jadi pada waktu peristiwa itu yang menjabat imam besar belum Abiatar, tapi bapaknya Ahimelek. Nah, Abiatar adalah anaknya Ahimelek, saudara-saudara, dan memang Abiatar akan menjadi imam besar selanjutnya gitu. Tapi Abiatar adalah imam besar yang jauh lebih terkenal daripada Ahimelek. Jadi Ahimelek itu hanya disebut ya satu dua perikop saja. Tetapi Abiatar belakangan menjadi imam besar di dalam kerajaan Daud atau di bawah kepemerintahan Daud. Dia jauh lebih terkenal. Sehingga Tuhan Yesus mengacu kepada zamannya Abiatar, gitu. Zamannya Abiatar. Jadi zamannya Abiatar sang imam besar, tapi tidak dikatakan pada saat dia menjabat sebagai imam besar loh, tidak. Jadi itu kesalahan penafsiran, kesalahan penerjemahan ya. Tapi zamannya Abiatar sang imam besar. Jadi ya kita bilang bahwa ya Abiatar memang sudah hidup di masa Ahimelek memberikan roti itu kepada Daud, dan dia juga boleh dibilang adalah penerusnya imam besar pada waktu itu. Sudah menjadi penerus, artinya dialah yang akan suatu hari menggantikan Ahimelek. Jadi kalau di kerajaan namanya putra mahkota ya, tapi kalau dari imam ke imam bukan putra mahkota namanya, pokoknya penerusnya lah gitu. Jadi di zamannya dia, jadi tidak ada suatu kesalahan, tidak dikatakan menjabat sebenarnya sebagai imam besar. Oke, jadi Abiatar, dan mungkin Abiatar ada ketemu Daud juga bahkan. Ya, ketika Daud datang, walaupun hanya dicatatkan Ahimelek di situ, tapi bisa jadi Abiatar juga menjabat atau juga ketemu dengan Daud di situ. Nah, dan kita lihat juga bahwa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan adalah sebenarnya dalam hukum Taurat, roti kudus ini apa sih sebenarnya? Nah, kita perlu jelaskan. Roti kudus ini adalah roti yang ditaruh di dalam kemah suci, tiap hari diganti, saudara Tuhan. Jadi kalau seorang imam masuk ke kemah suci, ya Anda coba bayangkan dalam benak Anda, masuk ke kemah suci, dia akan masuk ke suatu ruangan yang persegi, atau kalau istilah zaman dulu bujur sangkar, ya, itu persegi, dan ada tirai gitu. Dan di balik tirai itu ada ruang maha kudus. Jadi sebenarnya kemah suci itu persegi panjang, namun ada sekat di dalamnya, yaitu tirai, sehingga bagian depannya ini persegi. Bagian belakangnya ada lagi. Dan di balik tirai itu ada tabut perjanjian, itu imam tidak boleh masuk ke sana. Hanya 1 tahun sekali imam besar boleh. Tapi imam masuk ke bagian ruang kudusnya. Ketika dia masuk kemah suci itu, dia akan langsung melihat di hadapan dia, di depan tabir itu ada yang namanya mesbah ukupan. Mesbah ukupan. Lalu di sebelah kiri dia akan melihat kandil yang terbuat dari emas murni, dan di sebelah kanan dia akan ada mesbah roti sajian. Nah, di atas mesbah roti sajian inilah ditaruh roti, dan ditaruh roti sebanyak 12. Ya, 12 roti disusun dalam 2 baris. 6 roti 1 baris, 6 roti 1 baris. Dan semua informasi ini ada sebenarnya di dalam kitab Taurat. Misalnya di dalam Imamat. Anda bisa lihat Imamat pasal 24. Imamat 24 ayat 5 sampai dengan ayat 9, di situ ada tentang roti sajian. Anda boleh baca di situ ayat yang ke-5 dan ke-6.
bahwa itu harus dibuat dari tepung yang terbaik, dibakar 12 roti bundar, harus disusun di 6 menjadi 2 susun, 6 buah sesusun. Dan itu harus disediakan setiap hari. Dan ketika pada setiap pagi ketika mereka mengganti roti itu, roti yang lama dibawa keluar untuk dimakan oleh para imam. Nah, kenapa mesti ada roti di situ? Roti menggambarkan persekutuan dengan Tuhan. Jadi pada zaman dahulu, makan itu adalah suatu persekutuan. Makanya di zaman dulu itu mereka sangat mementingkan persekutuan makan bersama dengan tamu. Anda masih ingat kisah di Kejadian waktu Abraham ketemu dengan Tuhan dengan 2 malaikat di situ, bagaimana dia menjamu mereka begitu hormat. Karena ketika kita makan dengan seseorang, makan bersama begitu, itu adalah suatu persekutuan. Dan adanya roti-roti ini di hadapan Tuhan itu menggambarkan persekutuan Israel dengan Tuhan. Makanya ada 12 roti dan sebagainya. Dan ketika roti itu diangkat untuk diganti, memang untuk dimakan oleh para imam juga. Coba kita lihat perintah khususnya di tadi Imamat 24 ayat 9. Imamat 24 ayat 9, roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi, memang roti ini dimaksudkan untuk dimakan oleh imam. Itu adalah aturan resminya. Nah, tetapi tidak ada larangan sebenarnya, tidak ada larangan positif atau larangan absolut bahwa orang lain tidak boleh makan sama sekali gitu. Tidak ada. Jadi hanya dikatakan bahwa yang ini sebenarnya diperuntukkan untuk imam begitu, karena ini adalah roti yang melambangkan persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah roti yang sudah dikhususkan ya, atau dikuduskan. Kata kudus itu literal artinya terpisah, Saudara. Dikhususkan untuk sesuatu gitu. Jadi ini dikhususkan untuk imam ya. Tetapi Ahimelek menyadari bahwa Daud di sini ya, memerlukan roti itu, dan tidak ada larangan absolut atau positif dalam firman Tuhan bahwa tidak boleh imam lalu memberikannya pada orang lain. Tidak ada larangan seperti itu. Dan Ahimelek memahami bahwa lebih penting untuk memenuhi kebutuhan Daud di sini daripada sesuatu yang seremonial saja. Ya, secara seremonial ini adalah untuk imam. Tapi Ahimelek menyadari Daud membutuhkan, jadi dia memberikannya. Gitu. Dan perhatikan bahwa Ahimelek tidak melanggar firman Tuhan sebenarnya. Karena tidak ada larangan, ya, walaupun memang diperuntukkan pada imam, tidak dikatakan imam lalu nggak boleh kasih ke orang lain sebenarnya. Memang biasanya imam akan makan, dan Ahimelek juga biasanya dia yang makan. Ya, tapi Ahimelek menyadari bahwa, ini adalah aplikasi yang tepat untuk memberikannya kepada Daud, dan Tuhan Yesus berkata, memang benar. Gitu. Ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus untuk menegur orang Yahudi bahwa mereka tidak peduli dengan inti dari perintah itu. Mereka hanya mau the show atau showingnya saja begitu, ya, supaya tampak taat sama Tuhan tanpa benar-benar mau memahami apa maksud Tuhan di situ. Nah, kita harus berhati-hati mengenai masalah itu, saudara Tuhan. Kita harus memastikan kita tahu apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Kita bukan hanya taat itu hanya untuk dilihat orang, untuk membuat diri kita feel good begitu. Wah, saya sudah terlihat taat sama Tuhan. Bukan. Tapi kita benar-benar mau berkata apa yang Tuhan inginkan sebenarnya, gitu kan? Apa hati Tuhan di situ, gitu. Ya, dan kalau mereka mau menerapkan itu, mereka akan tahu bahwa Tuhan Yesus tidak melanggar hukum Sabat di situ. Nah, Tuhan Yesus pakai contoh dalam peristiwa Daud di sini untuk mengajarkan hal tersebut. Dan tetapi Ahimelek memberikan suatu peringatan kepada Daud, karena memang roti ini roti yang sudah dikhususkan untuk Tuhan, jadi jangan sembarangan dimakan juga, sekalipun diberikan pada orang lain. Jadi dia ingin supaya Daud itu secara seremonial bersih, secara seremonial tahir. Dan salah satu yang dia sebut di situ adalah asal orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan, gitu. Dan kenapa? Karena di dalam Imamat pasalnya yang ke-18 dan selanjutnya, bukan hanya 18, coba saya cari dulu. Yaitu Imamat pasal yang ke-15 ya. Imamat pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16 atau 18 ya.
Imamat 15 ayat 18, juga seorang perempuan kalau seorang laki-laki tidur dengan dia, dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi ini berbicara mengenai persetubuhan kalau begitu, karena ada tumpahan mani dan lain sebagainya. Jadi laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dianggap najis secara seremonial sampai dengan matahari terbenam. Demikian juga perempuannya. Nah, ini adalah hukum seremonial di masa lalu. Najis itu ada dua, saudara-saudara. Najis maksudnya secara seremonial saja, bukan masalah moral, atau najis secara moral, sesuatu yang Tuhan tidak senangi begitu. Jadi ini bukan najis secara moral. Persetubuhan bukanlah hal yang berdosa, karena persetubuhan antara suami istri tentunya ya. Kalau misalnya bukan suami istri itu adalah dosa, itu jelas. Sebelum menikah itu adalah dosa, atau dengan orang yang bukan pasangan Anda, bukan suami istri Anda, itu juga dosa. Tapi hubungan intim antara suami dan istri itu bukan dosa. Tetapi memang dianggap secara seremonial tidak bersih di sini. Dan kenapa seperti itu? Ya, Anda mungkin berkata, kenapa Tuhan mau bikin aturan seperti itu? Ya, itu untuk mengingatkan manusia sebenarnya bahwa dosa sudah merasuk kepada hal-hal yang umum ada di dunia ini, karena dosa sudah menjangkau segenap aspek kehidupan kita. Dan bahkan hal-hal yang baik di dunia ini pun seringkali sudah tercemar oleh dosa. Jadi kita harus berhati-hati bahkan terhadap hal-hal yang baik sekalipun. Ya, kita harus berhati-hati agar itu tidak dipakai untuk suatu hal yang berdosa jadinya. Ya, termasuk ya seks adalah hal yang baik. Ya, tapi bisa nggak dipakai untuk dosa? Oh, sangat bisa. Itu kita harus ingat. Ya. Makanan adalah hal yang baik. Ya. Salomo pernah menulis di kitab Pengkhotbah, tidak ada yang lebih indah daripada makan dan minum. Itu adalah berkat Tuhan. Tapi apakah makanan bisa dijadikan dosa? Sangat bisa. Menjadi kerakusan dan lain sebagainya. Olahraga bisa nggak? Itu hal yang baik nggak? Baik. Tapi bisa nggak menjadi dosa? Jelas bisa. Gitu. Jelas bisa. Ketika itu menjadi suatu bentuk egoisme, narsisisme, gitu kan. Ada orang yang hari ini sepanjang hidupnya dia olahraga, dia nge-gym dan sebagainya. Supaya terlihat hebat, dia mengasihi dirinya sendiri dan sebagainya. Itu sangat bisa. Jadi ada hal-hal tertentu yang Tuhan ingin ajarkan pada orang Israel bahwa ya hati-hati bahwa dosa sudah merasuk ke segala aspek kehidupan. Jadi hal-hal yang baik pun kadang-kadang Tuhan pakai itu untuk menggambarkan kenajisan seremonial, ya, termasuk misalnya pada saat perempuan melahirkan. Nah, itu salah satu contoh lain. Ketika seorang perempuan melahirkan, dia harus menunggu ya sekian lama. Kalau untuk anak laki-laki sekian hari, untuk anak perempuan sekian hari. Itu juga pada melahirkan kan proses yang normal. Itu suatu proses yang berkat Tuhan. Anak adalah berkat Tuhan, tapi tetap harus ada pentahiran diri setelah melahirkan gitu. Sekali lagi untuk menggambarkan bahwa dosa sudah merasuk ke dalam segenap aspek kehidupan kita. Jadi puji syukur, ya kita mengucap syukur hari ini, kita tidak hidup di bawah masa bayangan itu. Karena semua itu bayangan, saudara. Semua itu bayangan. Yesus Kristus adalah realnya. Hari ini, kita tidak perlu takut lagi akan kenajisan seremonial. Tetapi kita perlu menjaga diri terhadap kenajisan yang sesungguhnya, yaitu dosa. Kenajisan seremonial itu macam-macam. Kalau zaman dulu misalnya Anda nggak sengaja menyentuh mayat. Anda menyentuh mayat binatang saja itu najis secara seremonial. Jadi kalau hari ini Anda kepegang misalnya ada cicak mati jatuh ke kepala Anda atau lain sebagainya, cicak mati nih misalnya gitu kan. Wow, itu Anda bisa menjadi najis secara seremonial kalau di zaman dulu. Tapi puji syukur hari ini kita tahu, oh tidak, ya kita tidak bicara najis seremonial lagi. Itu masih di masa kanak-kanak di mana Tuhan memakai simbol untuk menggambarkan banyak hal. Hari ini yang penting kita menjauhkan diri dari kecemaran-kecemaran rohani. Dan ya itu banyak sekali di dunia ini. Banyak sekali, saudara. Mulai dari musik yang tidak menyenangkan Tuhan. Mulai dari hawa nafsu pornografi yang ada di mana-mana di media kita, di kartun, di anime, di film-film, di iklan-iklan. Banyak sekali hal seperti itu. Ya, mulai dari segala yang buruk yang muncul dalam hati kita. Iri hati, dan sebagainya. Kebencian, kedengkian, rasa tidak puas diri, sungut-sungut kepada Tuhan. Itu yang harus kita jauhkan diri. Itu kecemaran rohani yang sesungguhnya. Gitu. Oke, jadi kembali ke 1 Samuel 21, Daud menjawab lagi, oke, memang kami tidak bergaul dengan perempuan, dan bagian ini memang benar. Saya rasa bahwa dia sudah lama tidak datang kepada Mikal, istrinya, dan juga mungkin orang-orangnya seperti itu.
Jadi akhirnya mereka mengambil roti sajian itu dan mereka makan roti itu, saudara. Oke, kembali ke 1 Samuel pasal 21. Wow, sudah panjang sekali kita berbicara ya. Masih ada ayat-ayat selanjutnya, ayat 7 sampai ayat 9 kita lihat di sini. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang, sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini, kata Daud. Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Oke, ayat 7 menyebut seorang namanya Doeg. Nah, Doeg ini orang Edom rupanya, tapi orang Edom yang menjadi anak buahnya Saul. Edom kita tahu adalah keturunan Esau. Dan ya, banyak orang dari bangsa-bangsa lain akhirnya menghamba pada Israel, termasuk salah satu Doeg di sini. Yang sangat menarik adalah di LI diterjemahkan dia dikhususkan melayani Tuhan di sini. Melayani Tuhan apa dia? Sebenarnya dalam KJV dia diterjemahkan he was detained before the Lord katanya, atau dia apa istilah kalau diterjemahkan detained before the Lord? Maksudnya dia terikat di situ. Dan barangkali dia ditugaskan di situ, maksudnya ditugaskan di situ oleh Saul. Ada beberapa kemungkinan penafsiran. Nomor satu, dia ada tugas dari Saul di sana, atau nomor dua, kemungkinan lain adalah karena dia seorang Edom, mungkin dia belum lama masuk bergabung dengan Raja Saul, dan mungkin dia harus ada di sana untuk menyelesaikan pentahiran tertentu atau seremonial tertentu supaya dia bisa bergabung dengan Israel begitu. Nah, itu salah satu kemungkinan lain. Intinya dia sedang ada tugas di sana. Dan dia menjadi saksi mata atas semua yang terjadi, dan ini akan signifikan belakang kita lihat di pasal 22 nanti. Ya. Tapi untuk sementara Daud kemudian berkata lagi pada Ahimelek, dia meminta senjata di sini kan. Tidak adakah padamu sini tombak atau pedang? Dan untuk membenarkan permintaan dia berbohong lagi, saudara. Dia berbohong lagi bahwa, saya tidak sempat bawa pedang karena perintah raja itu, Saul memerintahkan saya untuk segera cepat sekali. Jadi dia berbohong lagi di sini. Nah, di satu sisi kita berkata bahwa mempersiapkan diri adalah hal yang bagus. Jadi bersiap-siap itu hal yang bagus. Daud merasa dia perlu senjata dan sebagainya. Tapi di sisi lain, dia berbohong sekali lagi untuk hal ini bukanlah hal yang baik, saudara kasih Tuhan. Dan Ahimelek menyuruh dia mengambil pedang Goliat, ya, pedang Goliat yang Daud sendiri kalahkan. Tapi di sini mestinya Daud sadar bahwa bagaimana cara dia mengalahkan Goliat. Dia mengalahkan Goliat bukan dengan pedang Goliat, ya, dia mengalahkan Goliat dengan ali-ali dan umban dan dengan pertolongan Tuhan. Mestinya ini mengingatkan dia bahwa, dulu waktu saya mengalahkan Goliat, saya tidak perlu pedang Goliat, saya hanya perlu Tuhan bersama dengan saya. Dan mestinya ini menjadi penguatan bagi dia bahwa Tuhan akan menyertai dia dan bukan dia harus bergantung pada pedang Goliat dan sebagainya. Gitu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita juga. Ya, kadang-kadang ketika kita masih belum ada apa-apanya, kita malah lebih percaya sama Tuhan. Ya, tapi ketika Tuhan sudah bantu kita, jadi kita have more to lose. Gitu. Kadang-kadang kita percaya Tuhan ketika kita have nothing to lose. Tapi ketika Tuhan sudah berkati kita, lalu kita mau melangkah dengan iman, kok sepertinya berat gitu. Kita have more to lose jadinya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kita bisa lihat ini dari berbagai sisi. Misalnya dalam bidang finansial, ketika kita uangnya masih sedikit dan sebagainya, kita berkata, Tuhan, aku berikan kepadamu. Aku sumbang ya, karena misalnya kita baru dapat berapa ratus ribu sehari ya, atau sebulan maksudnya. Lalu Tuhan, aku berikan padamu, aku berikan ya, kasih persepuluhan gampang ya, bahkan lebih dari persepuluh. Namun ketika Tuhan sudah berkati kita, lalu kita sudah punya puluhan juta per bulan, ratusan juta per bulan, bahkan wow luar biasa kalau ada orang bisa sampai dapat miliaran per bulan. Lalu kita mulai berpikir bahwa sepertinya jadi berat begitu. Jadi berat mau memberi kepada Tuhan. Padahal bayangkan Tuhan sudah berkati kita luar biasa loh. Jadi Daud waktu dia belum siapa-siapa, dia melawan Goliat, dia pakai umban saja nggak masalah. Gitu. Tapi sekarang dia sudah jago pakai pedang. Ingat dulu dia disuruh pakai baju zirahnya Saul saja dia bingung mau jalan bagaimana. Tapi sekarang dia sudah jago pakai pedang, sehingga dia meminta pedang, saudara Tuhan.
Nah, saya tidak berkata bahwa dia pakai pedang itu pasti salah, ya tidak juga, ya silakan Daud boleh pakai pedang. Tapi mestinya ini mengingatkan dia bahwa dia tidak perlu mengandalkan bohong sana bohong sini yang adalah suatu kesalahan, ya. Dan nanti kita akan lihat. Coba kita lihat di ayat 10 sampai ayat 14 dia membuat kesalahan lain lagi, yaitu dia membuat kesalahan dia pergi ke kota Gad. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-10. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka, yang menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Ini kesalahan berikutnya yang dilakukan oleh Daud, yaitu dia lari ke Gad. Dan secara manusiawi ini sepertinya masuk akal. Karena dia berpikir semua wilayah Israel itu di bawah Raja Saul. Dan semuanya pasti bisa kasih tahu dia. Misalnya saya lari ke salah satu kota, Saul akan tahu. Dan dia sekarang bukan sembunyi-sembunyi lagi mau bunuh aku. Dia sudah terang-terangan mau bunuh aku. Jadi dia bisa kerahkan pasukan, suruh orang tangkap aku. Jadi aku mau lari kemana? Dia bingung, saudara Tuhan. Dia bingung. Tetapi akhirnya dia putuskan lari ke Gad. Gad adalah kota musuh. Gad adalah kota Filistin. Bahkan Gad adalah kota asalnya Goliat, saudara. Goliat yang dibunuh. Anda bisa bayangkan, Daud pembunuh Goliat, masuk ke kota Gad, bawa pedangnya Goliat lagi. Mungkin Daud berpikir bahwa mereka tidak akan kenal dia. Dan memang zaman itu bukan zaman sekarang ya, bukan zaman Facebook dan sebagainya, di mana foto orang ada di mana-mana. Zaman media sosial. Zaman itu belum ada foto. Tapi ternyata akhirnya dia dikenali memang. Ada orang yang berkata, itu kan Daud. Gitu. Karena Daud sudah cukup sering. Dia bukan hanya satu kali itu dia lawan Goliat, orang Filistin tahu dia. Dia sudah banyak berperang melawan orang Filistin. Ingat bahkan satu kali dia pernah membunuh 200 orang Filistin untuk ambil kulit katan mereka. Kita masih ingat itu. Jadi mereka sangat benci kepada namanya Daud ini. Nah, ini suatu kesalahan. Mestinya Daud tetap di wilayah Israel. Mestinya dia, karena Tuhan mampu untuk membebaskan dia. Ya, Tuhan mampu untuk membebaskan dia. Mestinya dia tanya Tuhan lebih lanjut kemana dia harus pergi dan sebagainya. Memang dia pergi ke Ahimelek. Ahimelek waktu itu imam besar, dan kalau kita nanti lihat di pasal 22, Ahimelek ada menanyakan Tuhan untuk Daud. Tapi kita tidak tahu persis apa yang ditanyakan atau percakapan mereka. Saya merasa ragu bahwa Tuhan menyuruh dia pergi ke Gad. Ya, saya rasa itu bukan atas pimpinan Tuhan. Karena akhirnya di situ dia ditangkap. Nah, kita bisa tahu sedikit mengenai apa yang terjadi melalui Mazmur yang Daud tulis. Kita boleh baca Mazmur 56. Anda boleh buka Mazmur 56. Ayat 1-nya dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Jadi rupanya dia ditangkap. Ada orang yang mengenali dia, ditangkap. Dan wow, Daud sangat ketakutan pada waktu itu. Itu tergambarkan melalui Mazmur 56. Anda boleh baca sendiri nanti. Dia berseru pada Tuhan bahwa begitu banyak orang mau membunuh dia, ya, tapi satu hal dia berkata, ayat 4, waktu aku takut aku ini percaya kepadamu. Ini yang luar biasa ya. Dia percaya kepada Tuhan. Dan ayat 9 juga sangat indah. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tuhan mengetahui setiap air mata yang kita teteskan, ya, di dalam pertobatan, di dalam seruan ketakutan kita kepadanya. Tuhan tahu itu semua. Oleh karena itu, kita tidak perlu malu di hadapan Tuhan, saudara. Kita bisa malu menangis di hadapan manusia, tapi kita tidak perlu malu menangis di hadapan Tuhan. Daud adalah seorang pahlawan yang luar biasa, namun dia sering menangis di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membebaskan dia dengan cara yang luar biasa di sini. Dia pura-pura gila dengan sama Tuhan. Dan walaupun kita bilang Tuhan ikut campur di sini, tapi sekali lagi menggambarkan kesalahan dia ya, pergi ke Gad dari awalnya. Dan Tuhan bisa tolong kita walaupun kita bikin salah, bukan berarti it's over, bukan berarti ya matilah saya, tidak. Tuhan tetap bantu kita walaupun kita bikin salah. Kalau Tuhan tidak bantu kita, ya habislah kita. Tapi Tuhan kita Maha Kasih. Dan Tuhan izinkan Daud lari dengan cara yang tidak lazim. Dia pura-pura gila. Tentu ini suatu hal yang sangat memalukan ya, tapi ya demi ini Daud lakukan ya.
dia biarkan ludahnya meleleh ke janggut. Nah ini waktu zaman itu janggut dianggap sangat berharga oleh laki-laki ya, suatu lambang kehormatan dia. Jadi membiarkan hal ini terjadi tentu sangat memalukan bagi Daud. Namun ya Tuhan pakai itu dan dia terbebaskan. Dan Akis bilang, ngapain nih bawa orang gila? Rupanya aktingnya Daud jago juga. Dia kalau hari ini patut dapat ini ya, nominasi sini. Daud juga ada menulis Mazmur tentang peristiwa ini, yaitu di Mazmur 34, saudara. Mazmur 34, ayat 1 saya bacakan dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Dan kalau Anda lihat di Mazmur ini agak sedikit beda dengan Mazmur 56. Mazmur 56 menggambarkan ketakutan, berseru kepada Tuhan. Mazmur 34 menggambarkan sukacita bahwa Tuhan sudah menolong dia. Jadi moodnya sudah berbeda. Moodnya adalah, wow, Tuhan loloskan saya. Puji syukur kepada Tuhan dan lain sebagainya. Misalnya ayat 7, Mazmur 34 ayat 7 bunyinya, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat 20 juga, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, luar biasa sekali. Dan ini salah satu alasan kenapa Tuhan membiarkan kita mengalami kesusahan, yaitu supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kesusahan yang Daud alami, dia tuangkan dalam Mazmur, itu menjadi berkat bagi kita hari ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan, supaya suatu hari kita bisa menolong dan menguatkan orang lain. Itu adalah hal yang indah. Oke, kita akan lanjut lagi. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Setelah dia lepas dari Gad, dia mau lari kemana sekarang? Nah, itu ada di pasal 22. Ikuti terus dalam acara Mutiara Kebenaran. Sampai berjumpa. Saya Dr. Stephen Liao. Maranatha.